Dalam 3 tahun terakhir perang, perubahan terbesar dalam perang di Ukraina adalah drone FPV sederhana. Ukraina mengubah quadcopter seharga $500 menjadi senjata yang paling ditakuti di garis depan, membuat militer besar dunia 2 tahun terakhir berusaha mengejar ketertinggalan. Namun Amerika Serikat tidak lagi hanya menonton dari pinggir lapangan. Sebaliknya, mereka mulai secara aktif mengimpornya. Ini termasuk taktik, doktrin, dan buku pedoman manufaktur. Dalam beberapa kasus, perusahaan drone dan orang yang membangun gaya peperangan ini di parit Donbas. Namun jika kita telaah lebih jauh, Amerika Serikat tidak hanya menyalin pekerjaan rumah Ukraina, tapi juga mengambil ide brilian Ukraina dan menciptakan sesuatu yang lebih baik. Mari kita mulai dari awal, karena kita tak bisa membahas tindakan Amerika sekarang tanpa memahami apa yang mula-mula terpaksa diciptakan Ukraina. Saat Rusia melintasi perbatasan pada 2022, Ukraina tidak punya persediaan artileri, angkatan udara, atau formasi lapis baja untuk melawan Rusia secara setara. Ukraina hanya mengandalkan upaya putus asa dan terdesentralisasi, budaya teknologi sipil yang sangat kreatif, dan kebutuhan mendesak untuk membuat tentara Rusia takut bergerak. Jawabannya adalah Drone First Person View atau FPV. Jenis ini umumnya dipakai penghobi untuk balapan di lintasan rintangan atau foto pernikahan. Namun jika dipasangi hulu ledak dan dioperasikan, tentara dari parit beberapa kilometer di belakang dengan kacamata video, kini Anda punya amunisi berpemandu presisi yang lebih murah dari kebanyakan senjata lain, mampu menemukan dan mungkin menghancurkan tank yang bersembunyi di balik pohon. Dan ekonomi dari perang di mana drone mendominasi secara langsung memengaruhi percakapan di dalam Pentagon. Pada April 2025, beberapa perkiraan menyebutkan drone telah bertanggung jawab atas 80% kerugian Rusia. Di beberapa wilayah garis depan, statistik itu naik hingga 90%. 9 dari 10 kerugian kendaraan kini disebabkan langsung oleh drone. Hampir tak ada lagi tempat bersembunyi di medan perang modern. Setiap jalan, setiap deretan pohon, setiap area persiapan diawasi oleh sesuatu yang kecil, murah, dan bersenjata. Tentu saja, Ukraina bukan satu-satunya negara yang memiliki pasokan drone yang stabil karena Rusia juga beradaptasi dan dalam beberapa kasus mencapai kemajuan signifikan dalam perang drone. Drone FPV dan kamikaze Rusia telah berhasil menghancurkan tank-tank barat, khususnya Leopard 2 A6, yang secara langsung dapat dibandingkan dengan M1 Abrams milik Amerika. Pada tahun pertama perang, kerugian tank Ukraina seperti Leopard sebagian besar disebabkan oleh perang drone. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang benar-benar kebal dari kehancuran. Struktur atau senjata mereka yang paling terlindungi oleh drone murah yang mudah diganti. Namun Ukraina tidak hanya mengimprovisasi drone di garasi. Mereka membangun seluruh ekosistem industri dan birokrasi di sekitar ide ini. Dan ekosistem tersebut bisa dibilang merupakan ekspor yang lebih penting daripada drone itu sendiri. Kementerian Transformasi Digital Ukraina mengelola platform Brave One, pasar digital tempat komandan garis depan menelusuri ratusan model drone dan memesan peralatan seperti di Amazon dengan pengiriman dalam waktu sekitar 1 minggu. Unit drone Ukraina merekam serangan dengan kamera, mendapat poin berdasarkan nilai target yang dihancurkan, lalu menukarkan poin untuk mengakses drone lebih canggih di pasar digital yang sama. Unit yang rusak dapat memperoleh perbaikan darurat dari bengkel di garis depan dalam hitungan jam, bukan berminggu-minggu seperti jika melalui rantai pasokan militer tradisional. Lalu datanglah serangan yang membuat seluruh dunia mulai menganggap serius program drone Ukraina sebagai senjata strategis, bukan sekedar gangguan di medan perang. Pada bulan Juni 2025, Ukraina menyelundupkan segerombolan drone FPV berbiaya rendah jauh ke dalam wilayah Rusia, disembunyikan di dalam atap kontainer kargo sipil, kemudian meluncurkannya jarak jauh ke 5 pangkalan udara Rusia dalam operasi Spiderweb. Pejabat Ukraina mengatakan serangan itu menggunakan hingga 117 drone dan mengenai 41 pesawat, termasuk 2 pembom strategis tipe 95 dan 2 pembom strategis tipe 22. Beberapa aset militer Rusia yang paling mahal dan paling sulit digantikan. Diperkirakan kerugian mencapai $7 miliar. Terlepas dari seberapa besar kerusakan yang sebenarnya, pesan dan dampaknya sudah jelas. Drone murah sekarang bisa mengancam aset strategis ribuan kilometer dari garis depan manapun, tanpa satupun pesawat berawak melintasi perbatasan. Rusia cepat mengubah strategi untuk melindungi pangkalan jauhnya, bahkan kadang menaruh ban di atas pesawat agar kurang terlihat dari citra satelit. Taktik ini tidak hanya terjadi di konflik Ukraina-Rusia, tapi juga menyebar ke konflik besar lain yang berlangsung bersamaan. The Guardian melaporkan pada Mei 2026 bahwa Hizbullah telah mengadopsi drone FP berbasis serat optik di Lebanon, secara eksplisit mengadaptasi teknik yang dipelopori di Ukraina untuk lolos dari sistem perang elektronik Israel, salah satu lingkungan pengacakan sinyal paling canggih di dunia. Ketika ISIS memasuki konfliknya sendiri dengan Iran pada akhir Februari, Teheran meluncurkan serangan drone ke seluruh wilayah,
banyak yang ditembak jatuh pasukan Amerika dan sekutu. Namun besarnya skala serangan itu menunjukkan betapa sulit dan mahal bertahan dari sistem murah produksi massal dengan pencegat canggih dan mahal. Masalahnya, senjata-senjata Amerika Serikat sebelumnya sangat efektif untuk kesiapan tempur, kemampuan operasional, dan proyeksi kekuatan, tetapi kurang efektif dari segi biaya. Ambil contoh drone jarak jauh paling terkenal yang dimiliki Amerika Serikat. Pada Juli 2026, pejabat Amerika Serikat memperkirakan bahwa lebih dari 30 drone Reaper MQ-9 hancur akibat operasi di Iran. Drone ini terakhir dilaporkan memiliki biaya per unit sekitar 16 juta dolar. Ketika dihadapkan dengan drone murah yang bisa dikorbankan, keseimbangan kekuatan berpihak pada senjata yang bisa kamu lemparkan ke musuh tanpa perlu khawatir apakah investasimu aman. Jadi, itulah perbedaan utama antara bagaimana Amerika Serikat dan Ukraina menjalankan konflik mereka masing-masing. Bagaimana Amerika Serikat tiba-tiba mengubah segalanya? Ini dimulai dari doktrin, karena Angkatan Darat Amerika Serikat sedang merombak pedoman puluhan tahun mereka. Jenderal Randy George, Kepala Staf Angkatan Darat, menyampaikan ke Kongres pada 2025 bahwa teknologi bergerak terlalu cepat, sehingga tak bisa lagi mengandalkan program pengadaan besar yang memakan waktu bertahun-tahun, karena bisa jadi sudah usang saat digunakan. Sekretaris Perang Pete Hegseth menandatangani arahan pada Juli 2025 yang memerintahkan setiap regu Angkatan Darat dilengkapi sistem tak berawak pada akhir 2026. Dan dia tidak berbasa-basi tentang alasan mengapa Pentagon lambat mencapai titik ini dengan menulis bahwa teknologi drone telah menjadi kemajuan militer terbesar dalam satu generasi. Pada saat itu, beberapa perubahan skala kecil sudah mulai diterapkan. Pada Januari 2025, Brigade Ketiga Divisi Gunung ke-10 Angkatan Darat mengoperasikan 144 drone eksperimental selama penugasan di Jerman, lebih banyak daripada yang pernah dibawa unit manapun ke latihan sebelumnya. Mereka membentuk 3 kompi serbu berisi 80 prajurit untuk beroperasi di depan batalion. Tiap kompi terdiri dari peleton pengintai, peleton mortir, dan peleton drone khusus yang mengoperasikan drone pengintai, amunisi berkeliaran, serta sistem penangkal drone. Unit-unit disarankan memakai drone Ghost Anduril yang bisa terbang lebih dari 1 jam, serta sistem pengintaian PWC-100. Amunisi Switchblade 600 yang memakai hulu ledak yang sama dengan rudal anti-tank Javelin beroperasi, sementara prajurit Divisi Lintas Udara ke-101 menerbangkan drone dari komponen cetak 3D, dan pasukan dari Divisi Gulung ke-10 membawa sistem Skydio XX2D di dalam ransel mereka. Angkatan Darat juga membuat kursus drone resmi pertamanya di Fort Rucker yang sekarang dikenal sebagai Fort Novosel pada Agustus 2025. Sebuah program 3 minggu yang menggabungkan 20 hingga 25 jam simulasi penerbangan bergaya video game dengan pelatihan langsung pada sistem nyata. Juga ada pelatihan pencetakan 3D dan desain CAD. Karena untuk menjaga drone tetap beroperasi di lapangan, suku cadang harus bisa dibuat langsung di lokasi. Direktur kursus, Kapten Rachel Martin, menyebutnya sebagai upaya mengejar ketertinggalan, menunjukkan Amerika Serikat tertinggal secara global di bidang itu. Dan ini adalah upaya agresif untuk menutup kesenjangan itu. Sementara itu, Sekretaris Angkatan Darat Daniel Driscoll menyarankan bahwa batalion-batalion perlu menjadi lebih ramping dan berhenti bergerak terlalu jauh ke depan seperti yang biasa mereka lakukan. Karena tingkat kepadatan yang telah ditunjukkan Ukraina berarti sebuah tank seharga $10 juta bisa ditemukan dan dihancurkan oleh sesuatu yang harganya lebih murah dari mobil bekas. Korps Marinir menjalankan versi transformasi yang sama, tetapi lebih cepat dan terus terang lebih seadanya. Unit Ekspedisi Marinir ke-24 menghabiskan 3 minggu di Camp Lejeune untuk berlatih menggunakan Neros Archer. Archer adalah quadcopter berukuran 8 inci yang dibuat di El Segundo, California. Harganya sekitar $2.000 Amerika Serikat dan sudah disetujui Blue UAS. Artinya drone ini tidak memakai komponen Tiongkok yang mendominasi pasar drone komersial dan bisa mengganggu rantai pasokan jika terjadi konflik yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, bahkan lewat pihak proksi. Korps Marinir menandatangani kontrak sekitar $17 juta untuk 8.000 drone Archer. Namun pelatihan intensif 3 minggu itu menunjukkan Amerika Serikat masih harus mengejar ketertinggalan dari pemain yang sudah ada. Rusia dan Iran laten lama mengasah keahlian ini lewat pengalaman tempur nyata. Korps Marinir berupaya mempercepat proses jadi 3 minggu, sebab alternatifnya mengirim marinir tanpa solusi untuk ancaman yang kini menjadi kemampuan standar setiap lawan. Masalah jumlah muncul karena melatih marinir dan tentara menerbangkan drone sia-sia jika drone yang tersedia tidak cukup. Departemen Pertahanan menetapkan target untuk mengerahkan puluhan ribu drone FPV pada akhir tahun 2026. Sebagai perbandingan, Tiongkok dan Rusia dapat memproduksi jutaan unit per tahun. Namun, ada perbedaan besar antara jumlah drone yang direncanakan dan sumber daya serta pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Jika jutaan drone diberikan ke Korps Marinir besok, hampir semuanya akan tersimpan di rak, kecuali beberapa ribu saja karena kurangnya marinir terlatih untuk menerbangkan.
Pentagon pun mengucurkan dana untuk mengatasi kedua masalah ini. Angkatan Darat berencana mengakuisisi setidaknya 1 juta drone dalam 2 hingga 3 tahun. Program dominasi drone ini memasuki fase evaluasi pertama bernama Gauntlet di Fort Benning pada bulan Februari dengan target 340.000 drone serang kecil yang akan digunakan di seluruh unit tempur pada akhir tahun 2027. Dan permintaan anggaran Pentagon untuk tahun fiskal 2027 mengalokasikan 75 miliar dolar untuk drone dan sistem anti-drone, dengan 54,6 miliar dolar diantaranya dialirkan melalui kelompok kerja otonomi pertahanan. Ini bukan lagi program percontohan, ini adalah upaya Pentagon untuk membangun dalam beberapa tahun saja. Ukraina membangun basis industri drone karena kebutuhan mendesak hanya dalam satu musim dingin. Meski uang penting, Ukraina masih punya hal yang lebih berharga. Sebelum membahas itu, pastikan Anda sudah berlangganan acara militer untuk berita terbaru perang Ukraina serta perkembangan geopolitik dan militer global. Ukraina memiliki informasi tentang bagaimana sebenarnya drone bekerja, sistem mana yang paling rentan terhadap drone, serta data statistik dan rekaman nyata dari medan perang selama bertahun-tahun untuk mendukung semuanya. Hegseth mengatakan kepada Senat bahwa dia secara pribadi telah menyetujui penambahan personel Amerika di Ukraina untuk mempelajari medan perang drone, baik ofensif maupun defensif. Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam wawancara di Fox News menyebut angkatan bersenjata Ukraina sebagai militer terkuat di Eropa, dibangun dari taktik dan teknik baru yang terbentuk di bawah tekanan perang eksistensial. Saat serangan drone terkait Iran menghantam Timur Tengah sebagai respons operasi Amerikas, Ukraina juga menawarkan mengirim drone dan tim ahli drone untuk bantu lindungi pangkalan Amerika di Yordania. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengisyaratkan bahwa dia sudah mengusulkan kesepakatan produksi drone senilai 50 miliar dolar dengan ARX yang hingga kini belum mendapat tanggapan resmi. Jadi tampaknya ARSK sedang mencoba menjalankan dua kebijakan sekaligus, menggunakan produksi drone dalam negeri dan kombinasi taktik domestik serta asing untuk menutupi kelemahannya. Namun bukan hanya taktik dan personel yang menyeberangi Atlantik. Meski pemerintah Amerika Serikat belum menandatangani kesepakatan produksi drone dengan pemerintah Ukraina, perusahaan drone Ukraina mulai membuka usaha di Amerika. F-Drones, produsen asal Ukraina yang didirikan pada tahun 2023 dan telah menjadi pemasok utama bagi pasukan Ukraina, sehingga menjadi perusahaan Ukraina pertama yang diizinkan oleh pemerintah Ukraina untuk mengekspor sistem drone militer ke Amerika Serikat. Melalui cabangnya di Amerika, Ukrainian Defense Drones, perusahaan itu membangun pabrik pertamanya di Holland, Ohio, Amerika Serikat. Investasi ini didukung langsung oleh kontrak Pentagon di bawah program dominasi drone Departemen Pertahanan untuk pesanan awal 2.000 drone FPV. Senjata utama di sini adalah drone serang F-10 milik F-Drones yang telah teruji dalam pertempuran di Ukraina dan kemudian menempati posisi 6 besar pada fase pertama evaluasi dominasi drone. Perusahaan ini juga membawa FF-7 pencegat anti-drone miliknya, sebuah sistem yang dirancang untuk mengejar dan menghancurkan drone kamikaze murah buatan Syahid Iran. Keluarga, senjata yang sama yang telah menghancurkan pesawat Amerika di darat di Arab Saudi pada bulan Maret lalu. F-Drones juga merupakan salah satu dari 48 perusahaan yang bersaing dalam fase kedua program dominasi drone yang diperkirakan menghasilkan hingga 10 pemenang. Dan Pentagon bisa membeli hingga 60.000 drone tambahan. Namun, angka ini masih tergolong awal. Industri pertahanan Ukraina tumbuh dari 1 miliar dolar sebelum invasi menjadi lebih dari 50 miliar dolar. Dan negara itu berencana memproduksi lebih dari 8 juta sistem tak berawak pada 2026. Dibandingkan dengan sekitar 3.000 drone FPV yang berhasil diproduksi Amerika Serikat sepanjang tahun 2025. Jadi, sebuah rancangan memorandum pertahanan ARSA Ukraina yang dilaporkan oleh CBS News akan melangkah lebih jauh mengizinkan Ukraina ekspor teknologi militer ke ASF dan produksi drone lewat usaha patungan dengan perusahaan Amerika. Jadi itulah sisi import dari ceritanya. Doktrin, personel, dan sekarang produsen nyata. Tapi inilah bagian yang membawa kita kembali ke awal video ini. Karena Amerika Serikat tidak hanya meniru Ukraina, ada tempat-tempat tertentu di mana rekayasa Amerika, kapasitas industri Amerika, dan doktrin gabungan senjata Amerika sudah siap untuk mengambil ide jenius Ukraina dan membuatnya jauh lebih mematikan. Pertama, amunisi modular dibuat dari stok militer yang ada, bukan dari hulu ledak khusus. Contohnya program Neros Archer yang sedang dikembangkan Korps Marinir. Setiap amunisi militer biasanya membutuhkan kode identifikasi Departemen Pertahanan atau DODIC yang memerlukan evaluasi teknis yang ekstensif dan produsen khusus sebelum pasukan dapat menggunakannya. Proses itu adalah hambatan birokrasi bertahun-tahun yang Ukraina tak pernah punya waktu untuk jalani dan secara historis sulit dipercepat Pentagon. Jawaban Korps Marinir dengan Archer sebenarnya sangat sederhana. Ambil bahan peledak plastik, C4, dan detonator elektronik standar, keduanya sudah punya nomor DOD dan masuk inventaris Amerika. Masukkan
C4 dalam jumlah besar ke wadah, lalu pasang detonator di belakang dan kemudian pasang. Di bagian depan, pasang cakram fragmentasi anti personel atau penetrator bentukan ledakan, tergantung apakah targetnya infanteri atau kendaraan lapis baja. Karena hulu ledak belum berisi bahan peledak hingga dirakit, maka tidak perlu nomor DOD. Marinir juga tak perlu mempelajari penanganan bahan peledak baru karena sudah terbiasa dengan C4. Satu solusi itulah yang memungkinkan Korps Marinir membawa senjata ini dari konsep setelah Natal pada Januari tahun lalu menjadi kemampuan tembak langsung di Camp Lejeune. Dalam waktu sedikit lebih dari setahun, dalam waktu yang lebih singkat daripada biasanya, dibutuhkan oleh Angkatan Darat untuk mendapatkan satu suku cadang dari daftar tunggu. Ini adalah solusi yang sangat khas Amerika, memanfaatkan kedalaman dan standar rantai logistik global yang ada untuk mengatasi hambatan pengadaan, bukan bersaing dengan Rusia dan Tiongkok dalam jumlah produksi. Kedua, tahan terhadap gangguan lewat tautan kontrol analog dan serat optik yang sengaja dibuat kuno. Lingkungan peperangan elektronik Ukraina melawan Rusia adalah salah satu yang terpadat dan tercanggih di dunia. Kedua pihak menyadari sistem kontrol digital dan kamera yang lebih presisi bisa langsung mati jika terganggu. Platform Archer sengaja menggunakan kamera dan sistem kontrol analog daripada digital yang menurun secara bertahap saat terganggu. Alih-alih langsung mati secara tiba-tiba, memberi operator waktu tambahan untuk mengembalikan drone ke markas atau menyelesaikan serangan meski dalam gangguan elektromagnetik. Pasukan Ukraina dan Rusia sama-sama memakai drone dengan kabel serat optik karena kabel fisik tidak bisa diganggu. Unit Amerika juga telah menguji pendekatan serupa. Dengan varian Archer serat optik yang hadir akhir 2025, serta investasi Amerika yang jauh lebih besar dalam riset peperangan elektronik dan intelijen sinyal, dengan anggaran riset dan pengembangan pertahanan puluhan tahun yang jauh lebih besar dari Ukraina atau Rusia, AS Serikat memiliki keunggulan nyata untuk mengembangkan apa yang sudah dimulai Ukraina, bukan hanya meniru. Yang ketiga adalah pemanduan otonom, yang sebenarnya merupakan keunggulan kecerdasan buatan dan rekayasa presisi yang secara unik dapat dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Drone FPV Ukraina sebagian besar dikendalikan secara manual, yang berarti efektivitasnya dibatasi oleh keterampilan operator individu yang mengamati umpan video analog. Namun, Interceptor F7 yang kini dibangun F-Drones di Ohio menunjukkan arah perkembangan berikutnya. Pada fase akhir pertempuran, pilot hanya mengatur kecepatan drone, sementara pemanduan otomatis menangani sisanya. Drone murah itu dapat terbang sendiri ke target dengan presisi tanpa tergantung reaksi manusia atau keberanian di bawah tembakan. Menggabungkan otonomi on-board dengan basis semikonduktor Amerika, ekosistem riset visi komputer, dan talenta rekayasa perangkat lunak yang jauh lebih besar dibanding Ukraina atau Rusia adalah jalur bagi Amerika Serikat untuk melompati semua kawanan yang dikendalikan manual. Keempat disebut disiplin dekonfliksi tempur gabungan yang terdengar sangat teknis. Namun ini adalah salah satu masalah tersulit dalam peperangan drone dan telah diasah militer Amerika Serikat selama 80 tahun. Untuk koordinasi dukungan tembakan, militer Amerika menganggap drone serangan satu arah dan F-18 serupa karena keduanya efek mematikan yang harus dijauhkan dari pasukan sendiri di sekitarnya. AS sudah punya langkah-langkah yang sudah mapan untuk opsi serangan udara lainnya, dan konsep serupa bisa diterapkan pada drone. Karena AIAS lambat mengadopsi drone secara massal, mereka justru punya peluang mengintegrasikan penggunaan drone ke doktrin tempur gabungan sejak awal, bukan menambahkannya belakangan. Dan bagian kelima sekaligus terakhir adalah basis industri itu sendiri, yaitu skala besar manufaktur Amerika, produksi semikonduktor, dan modal sektor pertahanan yang tidak pernah dimiliki Ukraina. Ukraina membangun industri drone senilai $50 miliar dari nol di bawah tekanan perang, sebuah pencapaian luar biasa dalam ukuran apapun. Amerika Serikat mencoba menggunakan fondasi teknologi dan inovasi yang sama di balik industri itu dan langsung membawanya ke dalam kompleks industri militer domestiknya. Ingat, anggaran Pentagon untuk senjata udara tak berawak pada tahun 2027 adalah $75 miliar, 50% lebih besar dari seluruh industri Ukraina. Jika kapasitas industri itu diterapkan sesuai skala anggaran, Amerika Serikat berpeluang pada akhirnya memproduksi lebih banyak daripada Ukraina dengan selisih yang besar, terutama mengingat mereka sudah memiliki banyak prototip sendiri sejak awal. Yang lebih penting, AS tidak hanya mengamati penggunaan drone, tapi juga berupaya melawannya. Satu senjata yang dikembangkan telah dikirim ke Ukraina untuk diuji langsung. Untuk detailnya, tonton video ini. Seperti biasa, pastikan untuk berlangganan acara militer untuk berita harian.